Real Madrid menangi drama 5 gol di Bernabeu. Real Madrid dan Alaves terlibat duel sengit di Santiago Bernabeu yang melahirkan 5 gol. Baru semenit laga berjalan, Madrid sudah memimpin 1-0 lewat Lucas Vazquez. Di tengah kotak penalti, Vazquez menyambar umpan tarik Vinicius Junior dari sisi kiri. Madrid terus menggempur pertahanan Alaves dan tak memberikan ruang untuk mengembangkan permainan. Tapi beberapa peluang yang didapat Madrid sulit menjadi gol tambahan. Barulah pada menit ke-40, Mbappe menggandakan keunggulan Madrid. Madrid membangun serangan dari tengah dan Jude Bellingham yang melihat pergerakan Mbappe memberikan umpan terobosan yang disambut sepakan di depan gawang untuk mengubah skor menjadi 2-0. Setelah unggul 2 gol di babak pertama, Madrid tak membuang waktu untuk bikin gol ketiganya di menit ke-48. Kali ini Vazquez yang jadi arsitek gol yang dibuat Rodrigo. Rodrigo menusuk dari sisi kanan penyerangan Madrid untuk kemudian memasuki kotak penalti. Dari sudut sempit, dia lepaskan sepakan menyilang dan bola pun bersarang di tiang jauh. Unggul 3 gol membuat Madrid mengendurkan tekanan sehingga Alaves bisa leluasa membangun serangan. Mereka bisa memperkecil skor jadi 1-3 pada menit ke-85 lewat Carlos Benavides. Benavides berada di depan kotak penalti untuk menuntaskan sepakan jarak jauh ke pojok kanan gawang Thibaut Courtois. Courtois harus memungut bola kedua kalinya semenit kemudian. Kike Garcia menusuk di sisi kanan kotak penalti dan bisa menembak ke tiang jauh meski dikawal satu pemain Madrid. Gol ini membuat Alaves bersemangat untuk bisa menyamakan skor, tapi hingga akhir laga Madrid tetap menang 3-2. The Citizen menang 2-1 di babak ketiga Carabao Cup. Manchester City mengawali Carabao Cup 2024-2025 dengan kemenangan berhadapan dengan tim Divisi 2 Watford. Manchester City langsung menggebrak ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Jeremy Doku membuka skor untuk membawa tim tuan rumah memimpin 1-0 atas Watford. Pressing Manchester City memaksa lini belakang Watford melakukan kesalahan di kotak penalti. James McAtee berhasil merebut bola, lalu dioper kepada Jack Grealish. Operan Grealish kepada Doku diselesaikan dengan tembakan mendatar yang bersarang di sudut bawah gawang. Gol kedua yang ditunggu-tunggu Manchester City akhirnya terlahir di menit ke-34. Matheus Nunes memperbesar skor jadi 2-0. Umpan panjang John Stones disambut Rico Lewis, lalu bekerja sama 1-2 dengan McAtee. Sodoran pendek Lewis kepada Nunes diteruskan dengan sepakan keras dari luar kotak penalti. Watford berhasil mencuri gol pada menit ke-86 dari serangan balik. Sodoran Georgi Cakvetadze diselesaikan Thomas Ince dengan tendangan melengkung. Stefan Ortega tak sanggup menjangkau sehingga bola bersarang di sudut atas gawang Manchester City. Watford memperkecil skor dengan 1-2 dan tidak ada tambahan skor hingga laga berakhir. Kunku hat-trick, The Blues menang 5-0. Pada Rabu dini hari tadi, Chelsea menggilas tim Divisi 4 Barrow di babak ketiga Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Christopher Kunku membuka gol Chelsea di menit ke-8, menerima umpan cungkil Joao Felix. Penyerang Prancis itu menjebol gawang Barrow. Gol kedua kemudian lahir di menit ke-15. Kunku kembali mencatatkan namanya di papan skor. Usai meneruskan umpan tarik Malo Gusto dengan sontekan backheel, mengirim bola masuk ke gawang Barrow, skor menjadi 2-0. Chelsea tak mengendurkan permainan meski sudah unggul 2-0. Pada menit ke-25, gol ketiga didapat lewat tendangan bebas Joao Felix. Winger Portugal itu mengarahkan bola ke pojok kanan gawang dan membentur tiang. Bolanya membentur kiper Paul Farman dan masuk ke gawang Barrow. Skor 3-0 bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Chelsea langsung memperbesar keunggulan menjadi 4-0. 2 menit selepas laga dilanjutkan. Pedro Neto yang bikin gol keempat si biru.
Lewat serangan balik cepat, pemain Portugal itu meneruskan sodoran Mykhailo Mudryk menjadi gol. Barrow benar-benar tak bisa berbuat banyak di laga ini. Sesekali memegang bola, tim asuhan Stephen Clemense itu kesulitan membangun serangan sampai depan. Christopher Nkunku mencetak gol kelima Chelsea usai memanfaatkan kesalahan kiper Paul Farman yang kehilangan bolanya usai menerima back pass. Nkunku merebutnya di kotak penalti dan menjeploskannya ke gawang. Di sisa waktu, tak ada gol balasan yang mampu dicetak Barrow. Kemenangan 5-0 Chelsea bertahan sampai laga bubar. Hasil ini membuat tim asuhan Enzo Maresca lolos ke babak keempat atau 16 besar Piala Carabao Cup. Permalukan Atlanta 3-2, Como raih kemenangan perdana di Serie A sejak 21 tahun lalu. Como akhirnya meraih kemenangan perdana mereka di Serie A musim 2024-2025. Klub milik pengusaha Indonesia itu sukses mempermalukan tuan rumah Atlanta dengan skor 3-2. Como sejatinya mengawali pertandingan dengan kurang meyakinkan. Gawang Como yang dikawal Emil Audero dibobol oleh Davide Zappacosta pada menit ke-18. Keunggulan 1-0 Atlanta bertahan hingga turun minum. Como mampu bangkit di babak kedua. Kebangkitan tim tamu diawali gol Gabriel Streveza meneruskan asis Sergi Roberto ketika babak kedua baru berjalan semenit. Como bahkan mampu berbalik unggul setelah Sead Kolasinac mencetak gol bunuh diri di menit ke-54. 4 menit berselang, Como semakin menjauh lewat aksi Aliou Fadera memanfaatkan asis Nico Paz. Memasuki masa injury time, Atlanta mendapat penalti yang sukses dituntaskan menjadi gol oleh Ademola Lookman. Namun, Atlanta tetap harus mengakui keunggulan Como dengan skor 2-3. Berkat hasil ini, Como kini menduduki peringkat 15 klasemen dengan 5 poin dari 5 laga. Sementara itu, Atlanta menempati posisi ke-12 dengan poin 6. Menanti aksi Mesh Hilgers melawan Manchester United. FC Twente melawan Manchester United di Liga Eropa pada tengah pekan ini. Laga tersebut bisa menjadi momen Mesh Hilgers untuk unjuk gigi. Manchester United versus Twente berlangsung di Old Trafford pada matchday pertama Liga Eropa. Ini bisa menjadi debut Mesh Hilgers di pentas Liga Eropa. Mesh Hilgers yang sedang menjalani proses pergantian kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia merupakan pemain utama di lini belakang Twente. Bek berusia 23 tahun itu bakal berhadapan dengan ujung tombak MU, Joshua Zirkzee. Ada pula pemain sekaliber Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, dan Rasmus Højlund yang juga harus diatasi Mesh Hilgers. Inilah kesempatan Mesh Hilgers untuk unjuk gigi kepada dunia dan meningkatkan nilai jual dan jam terbangnya. Mesh Hilgers sepanjang musim ini sudah tampil 7 kali untuk Twente. 5 diantaranya berlaga di Eredivisie Belanda dengan selalu tampil penuh. Total ada 6 tackle, 2 kali memotong umpan lawan dan 17 sapuan yang dibuat Mesh Hilgers. Pemain kelahiran 13 Mei 2001 itu juga mampu melepaskan 6 percobaan dan ada 1 assist yang dibuat. Pecinta sepak bola Indonesia tentu bakal banyak yang menunggu aksi Mesh Hilgers ini di laga melawan Manchester United. Andai bermain sip, Mesh Hilgers tentu bisa menjadi sebuah harapan untuk timnas Indonesia yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026. Lamine Yamal tak butuh istirahat. Setelah menjalani musim panas yang sibuk, Lamine Yamal masih terus memperkuat Barcelona. Pelatih Hansi Flick mengatakan Yamal tidak perlu diistirahatkan. Winger berusia 17 tahun itu nyaris bermain tanpa henti sejak melakoni musim penuh pertamanya di 2023-2024, usai tampil di 50 pertandingan Barcelona. Lamine Yamal bermain di masing-masing dari 7 pertandingan Spanyol saat menjuarai Piala Eropa 2024. Hansi Flick yang didapuk sebagai pelatih Barcelona mulai musim ini terus memainkan pesepak bola berdarah Maroko Guinea Ekuator itu. Lamine Yamal memang sukses mengemas 4 gol dan 5 assist dalam 7 pertandingan pertama Barca, tapi kebugarannya mulai dikhawatirkan.
Di bawah asuhan Flick, Yamal tercatat sudah bermain selama 616 menit atau rata-rata 88 menit per pertandingan. Yamal cuma 2 kali diganti, itu pun saat pertandingan paling tidak sudah bergulir 80 menit. Dia merasa nyaman, saya kira melawan Getafe dia tidak perlu membutuhkan istirahat. Selain itu juga penting bermain di kandang sendiri untuk memulai dengan baik dengan melawan sebuah tim hebat. Dan apa yang sedang dilakukan Yamal itu di musim ini sungguh luar biasa. Kualitas dia tidak mencerminkan usianya. Di usia dia sungguh luar biasa, melakukan banyak hal hebat. Apakah dia yang terbaik di dunia? Saya kira dia bisa menjadi pemain terbaik di dunia di masa depan 100%, ungkap Hansi Flick.